Halo Sobat Halu, kembali lagi di Radio Halu Indonesia dalam program Halupedia. Bersama saya Raid selaku narator. Meskipun siarannya sendirian, saya hari ini tidak benar-benar sendirian. Karena ada dua protektor, sang profesor, Mr. Hans. Dan yang satu lagi, sang tank level 15 dan full item, Mr. Haris. Sekaligus penggulung kabel. Ya, karena cerita ini cukup beresiko untuk saya ceritakan sendirian, makanya ada dua protektor tadi. Cerita ini masih berkaitan dengan Halo Experience episode sebelumnya. Ini adalah cerita hidup tentang makhluk penunggu Viara yang dilihat oleh Paman Niko saat berkunjung ke kampus Mr. Haris. Paman Niko tidak mendapatkan kisah ini secara langsung sih, tapi melalui adik kelasnya yang tinggal di dekat sana. Langsung saja kita mulai ceritanya. Sekitar tahun 1998, hiduplah seorang juragan atau tuan tanah dari golongan Tionghoa. Dia ini orangnya tiran dan semena-mena kepada orang-orang kita gitu. Namanya siapa ya? Sebut saja Dong Zhuo. Dia memiliki seorang putri yang cantik rupawan, bisa dikatakan primadona lah dari kalangannya. Wajahnya putih, bersih, dan memiliki mata sipit yang indah. Namanya sebut saja Diao Chan. Suatu ketika ada seorang kuli yang meninggal saat sedang bekerja atas perintah Dong Zhuo. Kuli tersebut sebenarnya memang sudah tua sehingga fisiknya tidak lagi prima. Jadi tidak heran bila ia kecapean dan akhirnya meninggal dunia. Namun karena orang-orang kita yang di daerah itu sudah sejak lama memendam kekesalan terhadapnya, maka Dong Zhuo praktis disalahkan atas kematian kuli tersebut. Guna menyelamatkan diri dari amukan massa, maka Dong Zhuo dan keluarganya bersembunyi di suatu tempat. Malangnya, Diao Chan yang saat itu sedang beribadah di vihara, sehingga tidak mengetahui kekacauan tersebut, ditangkap oleh para pemuda-pemudi saat sedang berjalan pulang ke rumah sambil melindungi dirinya dari sengatan sinar matahari dengan payung. Dia dipaksa berkebun dalam tanda kutip, gak usah dijelasin lah ya. Dan jangan memaksa saya untuk menjelaskannya. Nanti ini kena konten 18+. Oke lanjut. Dan akhirnya ia dibunuh dengan cara yang sadis tanpa pernah ia tahu apa kesalahannya, sehingga orang-orang tega berbuat demikian terhadapnya. Diao Chan pun dimakamkan. Saat itu ia sudah dijodohkan dengan seorang juragan juga, sebut saja Lubu. Ada suatu kebudayaan yang dianut oleh orang-orang Tionghoa, di mana orang yang masih hidup bisa menikahi orang yang sudah mati. Dengan konsekuensi, roh orang yang sudah mati tersebut tidak dapat pergi ke alam sana, sehingga matinya tidak tenang dan bergentayangan. Saat pemakaman Diao Chan, ayahnya bertanya kepada Lubu, apakah ia masih bersedia menikahi Diao Chan. Lubu mengiyakan pertanyaan tersebut, dan inilah yang menjadi awal dari teror-teror menakutkan yang dilakukan oleh roh Diao Chan yang mendendam. Lanjut, dan alasan dibalik tindakan Lubu yang masih ingin menikahi Diao Chan, meski ia sudah meninggal, ternyata bukan karena cinta, melainkan karena ingin menggunakan rohnya untuk mencari uang. Namun sayangnya, karena pada dasarnya mereka sudah hidup di dunia yang berbeda, dan kebencian roh Diao Chan terhadap rakyat pribumi sangat dalam, maka Lubu sebagai suami pun tidak dapat mengendalikannya. Diao Chan banyak melakukan teror dengan menampakkan dirinya kepada orang-orang kita yang tinggal di sekitar vihara tersebut. Tidak hanya itu, dia bahkan menjadi penyebab kematian yang tidak wajar bagi beberapa warga sekitar, terutama orang-orang yang telah membunuhnya. Misalnya, ada satu kejadian di mana salah seorang warga yang mati tenggelam, dan saat ditemukan kondisi jasadnya itu nggak wajar. Kedua tangannya memegangi leher seolah habis dicekik. Teror yang dilakukan oleh Diao Chan ini semakin kuat dan menakutkan ketika malam bulan purnama. Untunglah waktu itu salah seorang tokoh agama yang terkenal di kota Palembang saat itu langsung bertindak cepat. Ia menyegel energi negatif Diao Chan sehingga tidak dapat melakukan teror-teror menakutkan lagi. Meski begitu, masyarakat masih kerap melihat penampakan sosoknya. Bertepatan dengan tahun 1998, kerusuhan akibat
ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah pun pecah. Oknum-oknum orang kita yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan ini untuk menjarah toko-toko milik masyarakat Tionghoa. Gadis-gadis Oriental yang nekat keluar rumah pada saat itu akan menjadi korban pemaksaan berkebun oleh para oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Toko sembako milik Lubu pun tak luput dari sasaran penjarahan. Saat itu, ia bukannya lari menyelamatkan diri, malah mempersilahkan para penjara untuk memasuki tokonya. Ketika para penjara sudah memasuki tokonya, ia langsung menutup pintu teralis toko dan menguncinya dari dalam. Kemudian, ia menyulut api dengan sebuah korek di tangannya, sehingga tokonya yang sejak awal sudah ia sirami bensin secara merata, itu langsung terbakar. Lubu dan para penjara, beserta seorang gadis yang merupakan anak angkatnya pun mati terpanggang. Lubu melakukan itu semua karena ia sendiri sudah tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang didapatkannya setiap hari dari roh Diao-chan. Akhirnya, Lubu juga menjadi roh gentayangan yang meneror warga sekitar. Sedangkan anak angkatnya, sebut saja Lingchi, menjadi sosok yang dilihat oleh Paman Niko di tangga ketika tengah menunggu Mr. Haris. Ya, pesan moral dari kisah ini, ya saya harap tidak ada lagi kerusuhan antar etnis, antar suku, dan antar umat beragama di Indonesia maupun di belahan dunia manapun. Ya, yang masih suka rasis itu mending pindah keluar ke negaraan aja lah. Pergi dari Indonesia, mempermalukan negara. Ya, mending Anda dikirim ke negara konflik saja, biar skill PUBG Anda diterapkan di kehidupan sehari-hari. Ya, gimana ya? Orang-orang yang masih suka rasis ini karena tidak memahami nilai-nilai Pancasila. Mendadak jadi guru PKN ini ya. Oke, sekian siaran hari ini. Makasih buat yang udah dengerin. Jangan lupa seperti biasa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan subscribe seperti yang sudah saya tekankan dari awal. Oke, sekian. Bye-bye.